luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5. Selamat belajar. Proyek kali ini kalian akan melakukan percobaan identifikasi sifat-sifat cahaya dan hasilnya bisa kalian buat kolase seperti gambar di samping ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 2. Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah serta memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. 3. Mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam di daerah lingkungan sekitar serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Cahaya merupakan ciptaan Allah yang menerangi langit dan bumi, seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Percobaan 1 dan 2. Alat dan bahan: gelas bening, pensil, dan buku. Percobaan ketiga, alat dan bahan: kaca, triplek, senter, atau laser. Percobaan yang keempat, alat dan bahan: kertas buffalo atau kertas karton, lilin, korek api, serta gunting. Percobaan yang kelima, alat dan bahan: cermin. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan pensil ke dalam gelas yang telah berisi air. Lalu perhatikan apa yang terjadi kepada pensil tersebut. Oke, sekarang percobaan yang kedua. Ustadz akan menaruh buku di sini dan kalian perhatikan tulisan yang ada di permukaan gelas. Apa yang terjadi dengan tulisan tersebut? Percobaan yang ketiga. Yang pertama, kita nyalakan senter. Lalu arahkan cahaya senter ke kaca. Lihat apakah cahaya senter menembus kaca. Lalu gantilah kaca dengan triplek. Kemudian nyalakan senter dan arahkan senter ke triplek. Lihat apakah cahaya menembus ke triplek. Percobaan yang keempat, kita siapkan gerobak karton, gunting, korek api, dan juga lilin.
Kemudian kita lubangi kertas karton dengan sejajar. Lalu kita susun kertas karton sejajar dengan cahaya lilin. Kemudian kita amati cahaya lilin dari ujung. Lalu amatilah cahaya lilin dari ujung lubang kertas karton. Kemudian lihatlah apakah cahaya lilin nampak dari ujung lubang karton. Kemudian geserlah salah satu kertas karton dan amatilah apakah cahaya lilin nampak dari lubang ujung kertas karton. Sekarang kita akan melakukan pekerjaan yang terakhir. Berdirilah dengan sinar matahari sambil memegang cermin. Lalu arahkan cermin ke arah tembok. Lihat apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, mari kita simak materi berikut. Sifat-sifat cahaya dan kaitannya dengan penglihatan. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, maka di sekitar kita menjadi gelap dan kita tidak bisa melihat benda. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua bahwa cahaya mampu menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang bisa ditembus cahaya. Adapun benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap. Sifat yang keempat, bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau disebut dengan pembiasan. Sifat-sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna yang sering disebut dengan dispersi. Berikutnya adalah pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur yaitu pemantulan yang terjadi jika cahaya mengenai permukaan kasar, misalnya air yang bergelombang karena angin. Pemantulan cahaya yang kedua yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan yang terjadi jika cahaya mengenai permukaan rata, misalnya cermin datar. Kalian sudah tahu kan bahwa Allah juga menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, sekarang kita belajar siapa nama-nama malaikat itu. Nah, kalian pasti sudah tahu kan nama-nama malaikat? Berikut nama-nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Selanjutnya, tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik, dan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Berikutnya, malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanya manusia di kubur. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga surga.
Pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin mencontohkan ketaatan malaikat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, berusaha menjauhi larangan Allah, mencontohkan kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh, tekun dan semangat menuntut ilmu. Nah, sekarang kita tahu bahwa setiap amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Maka, mari kita perbanyak melakukan amal kebaikan. Salah satunya dengan mempelajari Al-Quran seperti menghafalkan dan memahami surat berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Video di depan tadi merupakan salah satu contoh ajaran Islam, di mana Islam masuk ke Indonesia setelah agama Hindu dan Buddha. Hal itu bisa kita ketahui dari adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia berikut ini. Identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan yang ada di Indonesia: Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Aceh, dan Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Taruma merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu, yaitu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah berupa prasasti yang sangat terkenal, yaitu Prasasti Ciareten. Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu terbesar di Pulau Jawa. Rajanya yang paling terkenal adalah Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit memiliki seorang patih yang sangat terkenal dengan sumpah atau janji sucinya untuk menyatukan Nusantara, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar yang bercorak Buddha dan terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Palembang. Raja Sriwijaya yang paling terkenal adalah Raja Balaputradewa. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memimpin kerajaan Aceh mulai dari tahun 1607 hingga 1636, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran dalam Islam. Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan Islam yang mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di masa penjajahan, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Itu disebabkan karena keberanian dan semangat perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan Makassar. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempraktekkan percobaan 1-5 di rumah masing-masing. Selamat mengerjakan.